masih enggan menggunakan hak pilih mereka. Mas Ramdansyah, Ya. kasus yang tadi memang tidak boleh menggunakan atribut salah satu calon ya? Jadi ada surat edaran dari KPU yang terakhir 2 hari yang lalu itu kan menyatakan bahwa di dalam lokasi TPS itu untuk pakaian yang tidak boleh itu adalah nomor urut, kemudian nama dan foto. Nah terkait dengan kota-kota kemudian pakai baju Monas atau kemudian pakai baju koko atau pakai lambang I love kemudian interpretasinya kan kumis misalkan itu nggak pernah dilarang. Itu tidak dilarang? Tidak dilarang. Jadi kalau misalkan tadi ada penekanan dalam Menggunakan kotak-kotak tadi? tidak pernah dilarang. Jadi surat edaran KPU yang kami terima 2 hari yang lalu dan dibagikan kepada semua pasangan calon dan juga pada KPPS itu bunyinya dinyatakan seperti ini bahwa di poin yang terakhir misalkan saksi dan pemilih yang mengenakan atribut kampanye pasangan calon yang memuat foto, nama dan nomor urut dilarang masuk di lokasi TPS. 3 itu ya? Iya. Oke. Artinya pakaian yang tidak memuat foto, nama dan nomor urut pasangan calon tidak dilarang. Ini Kalau sang calon mengacungkan jari nomornya, Nah, jadi boleh gini, atau tidak? tetap di situ dalam lokasi kampanye, saya yakin sehari ini tidak pernah ada laporan yang namanya saksi atau saksi pasangan calon di TPS itu mengajak orang untuk memilih. Kita udah mengecek itu semua. Nah persoalannya adalah ada interpretasi yang kemudian baju kotak-kotak atau kemudian yang satu lagi pakai baju Monas ini itu adalah alat peraga misalkan. Itu interpretasi. Tapi di sini sudah jelas bahwa pakaian yang tidak memuat foto, karena baju kotak-kotak itu tidak ada fotonya, tidak ada nomor urutnya dan juga tidak ada nama. Kalau angka begini atau begini itu nomor urut. Habis nyoblos kan pasti begini, habis nyoblos. Kalau begini? Nggak begini, semua harus lihat pada konteks. Semua harus pada konteks. Artinya ketika orang masuk ke lokasi TPS kemudian pilih ya, itu kan berarti udah mengajak. Dan semua saksi, kan ada nama ketua KPPS yang mengatur ini semua. Bahkan berhak mengeluarkan kalau kemudian saksi dianggap kemudian tidak netral. Saksi kan hanya diam menyaksikan jalannya ini. Dan kemudian saya pikir tadi memang banyak warga yang mungkin tidak tahu ada surat edaran seperti ini. Sehingga kemudian yang menyatakan loh ini alat peraga, padahal kami Panwas dan KPU tidak menganggap itu alat peraga kecuali pakai nama, nomor dan foto. Baik, Mas Ramdansyah, kami undang Anda, temuan-temuan Anda masyarakat Jakarta. Silakan melapor kepada kami apa saja yang Anda temukan sepanjang hari ini terkait Pilkada DKI. Kembali sesaat lagi. Hati boleh panas, mesin tetap harus dingin. Makanya jangan asal pakai Olimatic. Pilih Olimatic yang dingin. Flick Federal terbukti lebih dingin. Spesialis Matic, spesialis dingin. Risiko diabetes ada supaya kita waspada. Dan ketika kita memutuskan komentar saya terkait dengan masalah tadi, masalah teknis yang simpel sebenarnya, KTP tidak boleh, dia merugikan incumbent, logika saya. Karena gini, kalau orang mau ada perubahan, niat betul, dia akan dari jauh-jauh hari mempersiapkan itu tuh. Udah nagih gitu iya, tapi untuk memilih incumbent, ya sudah kalau nggak boleh ya wis lah, ya mendingan tidur gitu, kira-kira gitu lah. Mas Ramdansyah, ada segepok persoalan di situ. Yang paling bahaya yang mana? Kita langsung pada intinya saja. Ya, yang paling bahaya sebenarnya tadi dalam NIK yang kita sudah bersihkan, ternyata tadi kami masih temukan di TPS 59 di Rawabedak Selatan, ada anak yang masuk dalam salinan DPT itu, di situ sih sebenarnya lahir tahun 93, artinya 19 tahun. Tetapi ternyata diketemukan anak ini umurnya 15 tahun. Dan dia datang masuk ke bilik suara memilih. Ya tadi. itu persoalannya, masalahnya itu. Dan kemudian langsung dibatalkan? Nggak, kami ketahui kan ketika kami masuk lokasi dan kemudian ternyata, oh kok masih ada persoalan seperti ini. Sehingga kemudian kami memanggil Panwascam kami, Panwascam Koja, PPK Koja juga tadi Pak Arifin, Mbak Soni, kemudian kami minta untuk kemudian dengan saksi-saksi tentu saja untuk membuat berita acara dan suara ini anak itu harus dipanggilkan. Cuman sayang memang karena di bawah umur, mungkin kami akan tetap jaga supaya tidak kemudian terlalu blow up lah. Persoalan mereka yang tidak terdaftar di DPT kemudian tidak bisa memilih berapa banyak?
Nah ini kami hari ini mendapatkan laporan by phone, by SMS dan by email dari 53 laporan kami ini 45 laporan lebih banyak pada orang tidak punya hak untuk memilih. 45 itu 45 orang atau 45 laporan yang isinya berapa orang kalau jumlah? Laporannya sih 53, tetapi ada yang 5 orang datang dalam stikernya ada 5 orang berhak milih. Ketika pergi ke TPS, yang 3 boleh milih, yang 2 terpaksa tidak milih. Ini kan banyak, jadi 53 laporan atau 45 laporan ini tidak harus 1 orang. Ternyata, ini baru beberapa jam ya. Mungkin besok lusa ada nambah lagi laporannya, bukan? Artinya gini, ini kan tidak menggunakan haknya, bahwa dalam kasus DPT ini persoalan jadi krusial gitu. Artinya bahwa semua pasangan calon memperhatikan ini semua itu sudah benar, bahwa ada persoalan DPT. Ya, ternyata terjadi hari ini gitu. Jadi PR untuk putaran kedua nanti. 2 bulan seharusnya bisa diselesaikan, bukan? Saya harap itu semua bisa dibuktikan. Karena ini hari ini kan kita bisa tahu bahwa besok dalam putaran kedua DPT terus benar. Baik, terima kasih Mas Ramdan Syah, Mas Arman. Sampai di sini kabar utama, terima kasih. Sampai jumpa.